Nyambung. Iya. Aman nih. Aman. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sama Abimana kemarin udah sama Bang Jago alias Yunus Pasolang. Terus kemarin Anis. Pengalamannya beda-beda. Produksinya yang satu masuk kampus, terus datang syuting. Yang satu gak yakin sama karir film, tapi terus ada festival film pendek, terus kemudian dia jadi yakin. Nah, ini pasti paling unik nih produksi pertamanya. Buat yang belum tahu, ini Abimana Arya Satya. Dia satu-satunya aktor yang mungkin jadi haji dan jadi setan ya, teman-teman. Dalam filmografinya. Terus dia juga sebenarnya produser juga sih. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, dia juga ada beberapa film yang dia kerja di balik layar. Kita sebelum ngobrolin profesi lo sekarang, kita ngobrolin rekam jejak lo pertama kali ngikut produksi tuh gimana sih? Asal muasalnya. Ini terlepas dari lo aktor atau enggak ya? Iya. Jadi dulu gue tuh sering kalau kabur dari rumah tuh tidurnya di tim gue di Taman Ismail Marzuki. Ya, kalau kabur dari rumah tuh tidurnya di sana, nongkrongnya di sana sama anak-anak lah. Ya termasuk angkatannya Yunus sih sebetulnya, ada beberapa lah teman-teman gue gitu. Terus dari gitu mulai diajak-ajak tuh, udah daripada nganggur, lu ikut kita aja. Terus bantuin mereka sebetulnya masih seksi repot sih, apa aja dikerjain. Misalnya mereka nyuruh gue jadi bantuin si wardrobe, kostum, gosok baju atau apa ya gue lakuin. Kalau misalnya disuruh gulung kabel, perleng atau ngeset lampu ya gue lakuin. Jadi masih campur aduk gitu. Terus setelah itu banyak anak-anak IKJ itu masuk ke TV. Waktu itu Indosiar baru buka tuh waktu itu. Jadi tanpa ijazah lu bisa 2 bulan kayak magang gitu, 2 bulan. Kalau memangnya track record tuh bagus, lu diterima jadi karyawan gitu. Jadi banyak yang kesana tuh, termasuk beberapa teman gue kesana. Teman-teman gue di sana itu ngajak gue, udah yuk kesini aja. Ya gue waktu itu masih umur berapa ya, 14 tahun kali, 13-14 tahun gue masih umur segitu. Akhirnya gue ikutlah mereka kesana. Ternyata nyampe sana mereka bilang, udah lu gak usah jadi kru lagi, jadi aktornya aja gitu. Gue bilang, gue mana ngerti, gue kan gak ngerti caranya acting atau apapun. Udah gampang, nanti kita ajarin gitu. Ya, akhirnya mulai di TV series waktu itu Indosiar. Itulah kira-kira cerita pendeknya kayak gitu. Lo pas lu nge-lag nih, ada delay. Lo pas awal-awal lo masih, berarti lo umur berapa Bi? Waktu ngikut anak IKJ syuting tuh berarti lo 12-13 tahun, 13 tahun. Umur segitu. Lo masih ingat itu film apa, lo masih ingat? Itu TV series sih, dulu belum ada film ya. Maksudnya film belum, masih cita-cita tuh. Film tuh masih diobrolin di pojokan bahwa suatu saat kita akan bikin film nih. Namanya film harus begini nih, itu masih obrolan khayal lah, masih mimpi banyak orang gitu. TV series waktu itu gue lupa. Gue ikut Pak Bambang Supriyadi itu masih dosen sepertinya di IKJ, sinematografi. Tahu lah, maksudnya sekarang masih dosen atau enggak ya? Gue udah lama gak kesana. Diajak sama dia, jadi banyak murid IKJ pun ikut kerja sama dia terus belajar gitu. Maksudnya belajar praktek lapangan. Dulu Pak Bambang tuh banyak ngajarin kita. Terus juga ngikut banyak lah. Maksudnya dulu juga sempat Prima tuh zaman FTV, bikin FTV tapi mencoba untuk membuatnya seperti film gitu. Yunus masih asisten tuh, Yudi Datau di OP-nya waktu itu. Banyak di situ, ada Yunus, ada Arya Teja, ada Ical, itu semua masih asisten semua. Kita belajar bareng lah. Gue jadi aktornya sama belajar sama Pak Yudi juga, Yudi Datau, Bapak. Maaf Pak kalau salah. Senior banget itu. Tapi lo waktu usia segitu, terus berarti ini pas lo yang ngajakin tuh anak kampus apa Pak Bambang ya? Pas awal-awal ya? Sama-sama sih, karena kan temen juga kan. Jadi ada anak kampus, ada Pak Bambang juga. Maksudnya dikenalinnya juga sama anak kampus itu.
banyak yang udah anak kampus itu yang sekarang dulu ngajak gue tuh sekarang udah gak kerja di film gitu. Ada Rama gitu, Rama Gondrong sekarang udah nggak tahu di mana dia. Gue udah lama banget nggak ketemu dia. Terakhir gue tahu dia karyawan Indonesia. Terus udah gitu, Rama tuh ada 3, lucu. Kalau di kampus tuh lucu, ada Rama Ganteng, Rama Gondrong, Rama Arab tuh ada 3. yang ngajak gue Rama Gondrong. Terus ada kalau Fahmi J. Saat sekarang masih kerja sinematografer, dia juga sempat ngajak gue. Banyak lah. Jadi emang karena kenal, karena lingkungan gue gitu. Ya buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya tim itu aksesnya lumayan kebuka. Nggak tahu ya, sekarang kan lagi direnov ya. Maksudnya zaman dulu itu kan saat kebuka, anak-anak bisa, orang bisa masuk lah gitu. Hilir mudik banyak anak kali pasir gitu kan berarti ya? Banyak banget. Karena kan semuanya banyak yang kos di kali pasir juga kan. Gitu. Memang kos di belakang gitu. Terus ya itu deh, staff Vincent tuh, orang tua tuh, angkatan tua itu. Dan dulu memang mimpinya semua pengen bikin film sih, pengen suatu saat film Indonesia bisa ada lagi gitu, bukan belum mimpi muluk-muluk lah bisa bikin film aja. Lo nge-hack stop tuh. Benar. Rada-rada nge-lag yoi. Ya salah. Tapi di gua lancar nggak di lo? Nge-lag juga? Iya itu, lu stop. Ya lu stop. Coba wifi yang pakai wifi di gua dimati dulu. Nah, terus itu lo ingat nggak pertama kali lo? Ya udah, ayo itu lo suruh ngapain? Ingat nggak? Pas pertama kali banget. Pertama kali gosok baju, gosokin bajunya ini ke Sorawati. Oh itu TV ya? TV? Iya, gue ikut mereka karena kan banyak kan timnya dari Taman Ismail Marzuki semua ya, dari anak-anak IKJ ya kalau dulu ya, di bawah. Karena waktu itu kalau nggak salah PH-nya Star Vision atau Rapi ya, kebanyakan pekerjanya dari IKJ semua gitu. Jadi kalau misalnya leadernya dari IKJ, kebanyakan anak-anaknya dari IKJ, misalnya sutradaranya Bang Sam gitu. Bang Sam itu bawa timnya kebanyakan dari IKJ semua, dari wardrobe, art semuanya. Jadi sekalian juga murid-muridnya belajar, jadi ikut semua tuh sampai ke Mas Entot Syahid dulu juga sampai editornya dia juga bawa anak-anak gitu, bawa anak-anaknya dari tim semua. Jadi ikutlah sambil belajar, sambil ya lumayan lah, maksudnya bisa nambah-nambah. Ada beberapa anak juga kan nggak sepenuhnya bisa bayar biaya di kampus ya, jadi nambah-nambah penghasilan mereka juga. Karena emang dulu sekolah produksi ya cuma di IKJ ya. Iya, nggak tahu lagi mau belajar bikin film itu di mana, nggak tahu. Maksudnya sumber informasi juga, buku juga itu aja ya. Maksudnya susah untuk dapat, nggak tahu ya, karena tingkat ekonomi kita juga nggak terlalu tinggi waktu itu. Jadi untuk dapat buku pun harus nunggu dari temen siapa gitu yang dari luar negeri bawa, terus kita fotokopi gitu, bagi-bagi biasanya gitu. Ya terus gantian minjemnya. Iya gantian biasanya gitu kan. Dan biasanya kalau udah ke tangan ketiga hilang aja itu. Udah jadi HM. Berarti lo pernah departemen apa aja Bi? Tadi kan ya wardrobe, kamera. Iya, gue kebanyakan lebih lama akhirnya di Gaffer ya, di lighting ya, asisten lighting itu doang sih paling lama di situ, karena yang lain kayaknya menurut mereka gue tidak berbakat lah. Gue tidak di artistik, gue tidak terlalu terampil dalam melakukan banyak hal, tapi sering ngebantuin mereka juga gitu. Tapi di lighting gue lebih kenapa ya kak, nggak tahu, sense of itunya gue ada aja gitu. Gue rajin, maksudnya pakai, gue lupa namanya apa. Dulu tuh kita selalu ngitung suhu lampu, udah nggak ada yang pakai sekarang tuh, apa namanya. Jadi kita harus ngitung gitu, gue rajin nyatet dulu, ini berapa gitu, terus apa yang harus dilakuin gitu, terus kenapa Pak Bambang dulu rajin ngajarinnya gitu, kenapa cahaya ini harus keluar dari sini gitu, alasannya apa gitu, karena nalarnya kan dipakai kan, gitu, bukan sekedar untuk supaya keren aja kelihatannya, tapi nalarnya harus dipakai gitu, kenapa cahaya bulan itu sebetulnya kayak apa gitu. Jadi dulu belajar banyak sih, rajin-rajin nyatet aja sebetulnya, catatan lu itu yang penting gitu, nggak cuma di film sih, fotografi juga dulu kan gitu. Maksudnya kita pakai asa berapa, terus udah gitu speednya berapa, itu semua dicatetin. Terus catatannya masih ada? Lo masih simpan?
udah gak ada, udah gak ada, nggak tahu kenapa. Lucunya adalah kita sempat berpikir bahwa nggak tahu kita ya, nggak tahu, gue kayak judgmental banget kita. Gue sempat berpikir bahwa di era digital ini nggak kepake, tapi ternyata sekarang balik lagi ke dulu. Jadi tiba-tiba gue ngeliat anak-anak sekarang mulai pakai analog lagi, mulai itu ya. Jadi iya, kenapa dulu gue nggak nerusin belajar itu ya? Banyak sih, kangen sih kalau udah ngobrol gini. Gue kangen kebersamaan kayak dulu lagi gitu, yang masih bodoh. Sampai sekarang pun masih bodoh sih, masih banyak pengen belajar gitu, haus ilmu. Tapi apa yang membedakan sih, maksudnya ketika lo kan ngikut aja kan, berarti ngintil aja gitu. Iya, masih anak umur 13-14 tahun mah masih ngikut senior, dibully, disuruh-suruh apa aja harus gitu ya, sama aja sih. Terus ketika lo berapa tahun berarti di Gaffer? 2 tahunan ya, 2 tahun ya kira-kira. Dan itu biasanya biasanya ada kecenderungannya Gaffer kan ngikut setia sama satu DOP. Nah, kalau itu sistem hierarki yang menurut gua sampai sekarang juga masih berlaku tuh. Tapi memang cocok-cocokan sih, soalnya kan susahnya gini gitu, maksudnya bikin film itu bukan kerja satu orang ya, maksudnya kerja komunal gitu. Kalau lu ketemu orang baru lagi, lu harus penjajakan lagi mulai dari awal gitu. Sedangkan misalnya kayak setahu gue Ical Tanjung tuh selalu pakai grup Cibubur, pakai Maco gitu, karena mereka udah punya hubungan lama gitu, komunikasi juga jadi lebih mudah. Karena problem utama di lokasi tuh biasanya komunikasi, itu problem paling dasar tuh. Komunikasi nggak ketemu, ini kita ngobrolin soal 150-200 orang ya, yang ngumpul bareng, harus kerja bareng, komunikasi yang nggak jalan, dan makanya kebanyakan ngajaknya orang-orang yang udah kenal aja, karena komunikasi jadi lebih mudah. Tapi lo waktu zaman lo dulu sebenarnya proses belajar gini ya, lo kan berarti beranjak dari orang yang ya memang karena hilir mudik aja gitu, bukan karena mahasiswa yang bener-bener emang dijejelin teorinya. Lo learning by doing-nya gimana tuh, Bi? Mereka ngajarinnya gimana? Mereka mah nggak secara langsung ngajarin ya, ini begini, itu tergantung guanya aja, gue mau belajar atau enggak. Ternyata memang gue tertarik gitu sama film ya, tertarik jadinya gue pengen belajar gitu. Banyak kok yang kayak gue juga nggak coba gue gitu, tapi banyak juga yang akhirnya nggak lanjut kerja di dunia ini, di dunia pekerjaan gue, karena ya memang bukan hidup mereka. Terus ada teman-teman gue lulus kok dari kampus, lulus semua. Ada Yasser, ada siapa, sekarang jadi businessman semua, nggak ada urusannya sama film. Jadi gue mau ya karena gue memang tertarik, karena gue udah merasa ini hidup gue gitu, jadinya ya apapun yang gue pelajarin yang berhubungan sama film. Ketika lo transisi dari Gaffer ke aktor gimana? Membingungkan, awalnya membingungkan, masih ada hierarki yang kalau DOP teriak gue keluar dari kamera. Masih membingungkan itu, gue masih awal-awal masih ngelirikin kamera, karena gue merasa ada yang ngeliatin gue gitu, ada mata yang ngeliat gue ngeliat kamera, sampai diomelin dulu kenapa harus liatin kamera. Itu proses belajar baru lagi tuh gitu, maksudnya ketemu orang baru lagi, gue belajar dari mereka gitu, belajar dari sutradara 1, 2, 3, 4, sama dari buku, dari dengerin, banyak mendengarkan sih, mengamati. Di situ ada maksudnya di kampus ada Bang Yos itu bokapnya Sanca sama Marum juga. Semoga putus ya. Maksudnya belajar ulang lagi sih dari nol, dari Bang Yos, dari Mas Didi, dari banyak orang sih, belajar mendengarkan dari aktor-aktor yang lebih senior juga, mendengarkan mereka ngomong apa, acting itu seperti apa yang gimana cara mendeliver sebuah dialog yang baik dan benar. Biarpun beda-beda ya ilmunya ya. Tapi kalau dari kampus kebanyakan Stanislavski ya, sama ya, itu buku standarnya dari situ ya. Terus belajar juga dari Mas Didi yang punya treatment sendiri terhadap acting. Terus dengan 3 jurus sederhana, jujur, tulus, sederhana itu. Terus gitu juga belajar dari Mas Yayu, belajar dari Eka Sitorus.
banyak belajar dari orang-orang sekitar sih sebetulnya. Lo waktu belajar itu lo nyamper atau emang kebetulan lo lagi satu project aja? Nyamperin lah, awal-awal nyamperin. Lo nyamper. Lu harus niat lah. Kalau ya maksudnya ada satu hal yang gua rasa itu kerjaan gue ya, itu tanggung jawab gue gitu. Jadi untuk nyari ilmu, nyari bekal, nyari skill itu udah kewajiban gue gitu. Jadi gue harus mungkin awalnya nyari informasi sebanyak-banyaknya gitu, nyasar dulu nih kadang A, B, C, D itu begitu. Gue coba satu titik yang buat treatment buat film yang kerjaan yang mau gue lakuin. Ya, lu nge-lag lagi. Tenang. Delay. Aman? Tadi nge-lag, gue udah mau panjang lebar. Ya enggak, lo niat, jangan segala macam. Tadi ada Ya, nggak potong kok, nggak kepotong. Iya harus. Cuman agak delay aja. Iya niat kita pribadinya sih sebetulnya pengen belajar lagi atau enggak gitu. Apalagi ya dunia terus berkembang sekarang gitu ya. Ini bukan saatnya stop belajar, sekarang belajar lagi gitu. Banyak hal yang masih perlu dipelajari. Gua ngomong acting dulu aja ya, nggak usah ngomong lain. Di keaktoran sih itu. Apalagi aktor paling susah sebetulnya karena yang dipelajari itu bukan teknis tapi way of life gitu, budaya kayak hidup, cara orang hidup, cara itu sih berkembang terus gitu. Jadi robot. Ada Pautik Pakis, Pautik, terima kasih Pautik. Salah satu aktor gue pernah kerja sama dia 2-3 film. Ya ini lumayan banyak, tadi ada Hana juga, kedengeran kok katanya. Oh kedengeran, ada Hana terus ya. Ini pertama kali gue live nih. Hah? Emang kenapa? Gak pernah? Gak pernah, ini pertama kali gue live. Serius itu. Seumur hidup ada live itu, ini pertama kali maksudnya gue live Sendiri di Instagram. Iya ini. Ya. Itu ada di sampingnya ada Inong ya, kedengeran suaranya. Iya kedengeran. Gue kemarin habis nontonin lagi tuh 3 hari untuk selamanya. Oh 3 hari selamanya ya. Dulu jadi kakaknya Asti. Malu, nggak usah dibahas. Jadi waktu gue jadi penasaran ketika lo transisi, lo diajak, lo udah nggak usah jadi kru lagi, lo jadi aktor. Itu tuh dasar pertimbangannya apa Bi waktu itu? Apa konteks yang ada waktu itu di situ tuh kenapa gitu? Gak tau, mereka percaya aja bahwa gue bisa gitu, itu aja. Maksudnya gue sih terima kasih sama orang-orang sekitar gue ya. Maksudnya banyak orang yang berkontribusi gitu ke hidup gue. Mereka percaya bahwa gue bisa ngelakuin sesuatu gitu. Sampai terakhir pun, sampai proyek terakhir pun kayak Joko Anwar juga percaya bahwa gue bisa ngelakuin sesuatu. Karena kelemahan gue sendiri sebetulnya secara pribadi adalah gue kurang percaya diri gitu. Gue kurang percaya bahwa gue bisa mampu melakukan banyak hal gitu. Tapi orang-orang ini percaya gitu. Karena basicnya tadi sebetulnya mereka tahu gue punya niat yang besar untuk kerja keras lah sebetulnya. Konsisten sama kerja keras itu aja sih. Gitu. Kalau skill kita semua soal saat lu merasa lu over skill, biasanya lu no skill deh, itu standarnya. Jadi tetap harus belajar sih kalau skill sih, apapun skillnya, skill tambahan itu, ilmu tuh harus ditambah terus. Lo waktu itu TV series atau apa, ingat ya? Apa? Maaf, kurang connection tadi. Maaf. Ya waktu itu tuh project apa? Ketika lo transisi, aktor pertama kali lo tuh apa? Series TV, saudaranya kayak Mangunsong, Lupus Milenia ya waktu itu ya. Lupusnya Irgi. Waktu itu kebetulan si Irginya lagi nggak bisa syuting. Gue lagi tidur di, ini musiknya orang nggak boleh tahu nih, gue lagi tidur di Indosiar di lantai 2. Dulu banyak orang yang tidur di Indosiar di lantai 2. Kita tidur, makan, kerja di sana. Terus si Kay ngeliat gue, terus Kay bilang, gue butuh bantuan lu nih, si Irgi lagi nggak bisa syuting, lu gantiin dulu deh. Jadi apa? Terus dia bilang, udah ikut aja, ntar gampang. Jadi Kay itu termasuk salah satu manusia yang unik dan ajaib.
dia nulis skenario dan nyari ide di lokasi. Jadi kadang-kadang kita bisa nggak ngapa-ngapain 4-5 jam di lokasi cuma nunggu Kim menyelesaikan skrip ya gitu, skenario-nya. Baru habis itu kita tahu apa yang mau kita syutingin gitu. Dulu banyak yang ajaib sih, teman-teman gue banyak yang ajaib. Sama bagus. Nah, lo jadinya body double atau lo gantiin atau apa? Enggak, gue jadi satu peran, namanya Nuno dulu. Dia lagi bikin. Ya udah, lo gue kasih nama peran lo ini. Nanti ceritanya begini. Nih gue tulisin terus dia kasih gue skripnya. Lo baca, yuk kita lakuin gitu. Ya waktu itu gue masih bodoh-bodoh aja gitu. Maksudnya masih standarnya bahwa yang basicnya acting itu gimana caranya lo hafal dialog. Awal masih begini. Belum ngerti bahwa ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu di-deliver gitu. Dari setiap dialog ada makna yang perlu, terus apa emosi apa yang perlu di-deliver gitu. Terus kayak gitu chemistry sama pemain belum nyampe mikir segitu. Pokoknya gue hafal dialog berarti bagus gitu deh. Semua orang tepuk tangan. lo orang yang memorinya kuat gak? Gua kalau termasuk kuat, gue kuat di detail gitu. Jadi kalau dialog itu gue nggak hafal sebetulnya, tapi gue mengerti. Sekarang ya, gue mengerti gitu. Jadi kadang-kadang kalau ditanya sama orang, lu mau ngomong apa? Misalnya dialog lu apa, mau apa? Gue nggak tahu, tapi gue tahu konteks yang akan dibicarakan. Karena kalau gue menghafal, gue akan merepeat sesuatu hal yang sama. Jadi robotik gitu, jadi robotik banget gitu. Jadinya nggak enak dilihat. Kadang-kadang yang mengejutkan adalah saat lu lakuin, lu dapet sesuatu yang beda gitu dari itu, ada perasaan yang beda dari lu deliver. Nah itu gue ngertinya baru-baru sekarang ini, dulu gak ngerti gitu. Dulu masih dialog itu harus hafal, suaranya harus terdengar dengan jelas, terus udah gitu harus tegas gitu. Masih di situ dulu tahunya gitu. Tapi sekarang kan banyak belajar dari orang-orang juga. Lo pertama kali itu kan setelah berarti lo series, lo main banyak ya? Si TV, sinetron? Enggak, sebetulnya dua series doang. Waktu itu 2 series doang. Terus Prima Entertainment buka tuh. Prima Entertainment itu kalau lo tahu salah satu sejarah yang ngebentuk film Indonesia juga. Prima Entertainment itu bikin namanya FTV tuh, film televisi gitu. Jadi FTV-nya tuh di situ ngumpul semua tuh yang lu kenal sebagai filmmaker sekarang. Jadi dari Ical Tanjung, dari Spasolang, Yudi Datau, itu DOP-nya. Terus udah gitu kalau sutradara dari Nayato, Hani Saputra, semuanya ngumpul di sana gitu. Jadi dulu tempatnya cuma satu ruko, sempit banget, di bawahnya tuh kursi baso semua. Jadi kalau lu buka pintu pertama kali, itu sejarah film Indonesia sekarang ya, itu ada semua di ruang itu. Jadi tiba-tiba semua orang nengok, dan lu langsung nunduk sendiri, karena yang nengok ke arah lu adalah Yudi Datau, Ical Tanjung, terus Hani Saputra, yang kayaknya tiba-tiba lu merasa aneh di tempat ini. Terus mulai bikin FTV lah. Gue pindah tuh bikin FTV, karena bikin FTV menyenangkan, karena eksperimental kan. Setiap FTV punya treatment yang berbeda. Dulu dibebasin gitu. Si A mau bikin tipe cerita kayak gini, si B mau bikin kayak gitu, masih ada kebebasan gitu. Jadi sutradara ngumpul semua tuh, seneng tuh mereka eksperimen. Dari alat, dari how to tell story, dari cerita, dari treatment acting. Nah itu belajar banyak kita di sana gitu. Akhirnya nongol lah nama-nama yang kuat itu. Dulu kamera belum sebagus sekarang ya gitu. Maksudnya kita masih pakai D35 Betacam dulu, atau yang abis itu keluar XL1. Kalau nggak salah Canon tuh XL1. Masih itu kamera alat tuh masih ada. Hah? Tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa Tahun berapa ya? Iya 99. Gua lupa tepat tahunnya tahun berapa. Terus abis itu gua setelah zaman Prima itu gua mutusin untuk stop gitu. Stop di kayaknya bukan ini hidup gua gitu. Sempat merasa buka kafe kecil-kecilan gitu maksudnya. Terus kafe kecil-kecilan dulu tadi ada yang bilang namanya dulu bukan itu. Iya, nama gua dulu bukan Abimana. Terus
nggak tahu kenapa dunia kerjaan gue sekarang tuh terus manggil balik gitu. Jadi teman-teman gue banyak yang tiba-tiba bikin film nih, bikin film banyak gitu. Orang yang termasuk yang orang tadi soal masuk salah satunya jadi kenapa maaf? Tadi kepotong delay. Lo berhenti terus lo ngapain? Tadi lo buka apa? Kepotong tadi. Gua buka kafe kecil kayak burger, kopi, apalah gitu kecil-kecilan gitu sama istri gua di daerah gitu. Terus ya gitu teman-teman gua tiba-tiba dapat kesempatan bikin film semua nih, banyak nih gitu. Dan salah satu orang yang percaya sama gua itu adalah Joko Anwar gitu. Dia yang manggil gua balik lah gitu. Manggil gua balik untuk catatan harian si Boy itu. Gue takut salah sebut soalnya brandnya punyanya 2 PH yang berbeda. Benar. Catatan harian si Boy. Benar. Catatan harian si Boy, Joko. Oke, tapi gue mau ganti nama ya. Selalu, gitu kata dia, ganti aja. Terus akhirnya gue ganti nama pakai nama yang sekarang itu Abimana Arya Satya. Gitu. Ya setelah itu nggak tahu kenapa berlanjut aja. Temen gue Kunz Agus dapet Kunz Agus Aji Stibio, teman saya juga dapet Fauzan Zidni, produser pertama kali Fauzan Zidni jadi eksekutif produser. Ini pause. Bentar, ke delay. Ya, tadi lu cerita soal catatan harian si Boy. Nggak ada apa-apa. Terus Soal apa? bentar. Lagi ke delay dulu, tar dulu. Nah, catatan harian si Boy, terus lo bilang bahwa ada beberapa temen lo kemudian juga bikin film kayak Ajis, kayak Kunz. Oh iya, Aji Stibio, Kayak Kunz, Fauzan Zidni film pertamanya sama bareng-bareng tuh. Jadi ada Kunz, Ajis, gua, kita bikin Republik Twitter dengan budget yang sangat, maaf ya Fauzan, tapi budgetnya gitu. Gitu kita coba DOP-nya Ujel, terus kita coba bikin Republik Twitter waktu itu. Twitter belum ngetren lah. Belum ngetren, saya bikin Republik Twitter. Banyak juga tuh Republik Twitter itu membuka jalan buat banyak orang juga, karena banyak proyek pertamanya banyak orang juga di Republik Twitter. Terus udah gitu setelah Republik Twitter apa ya? Oh, UPI ya, Belenggu ya. UPI dapat investasi tuh buat Belenggu. 2010, 2011. Investasi buat Belenggu. Ini ngepost dulu nih. Nah, ini lagi lancar justru. Oh, jadi lancar. Jadi UPI dapat investasi di Belenggu. Akhirnya kita bikin Belenggu. Ya berjalan terus aja gitu. Jalan aja sampai sekarang. Berarti film pertama lo tuh catatan harian si Boy? Enggak, kalau film pertama itu sama Nayato sebetulnya, horor. 12 AM dulu. Nayato itu termasuk salah satu orang yang berani pindah dari FTV ke film dulu awal-awal. Termasuk produktif juga dulu kan dia, termasuk produktif. Gue juga sempat kerja sama dia gitu, belajar ngedit apa gitu. Ya, kelihatan. Belajar banyak sih, bikin BTS gitu. Kelihatan. Masih belum ada patokan konsep gitu. Masih pasukan nekat semua, yuk lakuin. Itu lo acting di situ. Di 12 AM ya. Di sisanya banyak yang gue bantuin ngedit, gue bantuin behind the scene. Yang termasuk produktif sama Nayato sama istri gue, Ino waktu itu. Karena gue tuh gue tuh orangnya frustasian gitu. Ada satu masa yang kalau gue merasa frustasi gitu, gue nggak pengen gitu, gue nggak pengen ngelakuin gitu. Gue merasa bahwa terus apalagi kalau gue tuh bosenan gitu kalau mengulang rutinitas yang sama, gue tuh merasa mati gitu. Jadi gue selalu kayak hilang, ada lagi karena kalau misalnya nggak ada, semakin orang bilang itu nggak mungkin terjadi, gue akan coba lakuin gitu.
Dan gue seneng nih kalau misalnya gue dapet tim juga. Sampai saat ini gue Paical itu termasuk gue 2 kerjaan sama dia, sesuatu yang menurut orang nggak mungkin jadi kenyataan, kita jadiin kenyataan gitu. Udah 2 kali gitu dengan 2 saudara, maksudnya di Belenggu dengan Upi, di Gundala dengan Joko gitu. Itu tuh yang kayak nggak mungkin bisa begitu. Gue keras juga ya. Ayo kita lakuin, pokoknya apapun yang terjadi harus jadi kenyataan gitu. Kita harus bisa push diri kita lebih lagi. Jadi nggak stagnansi di situ. Iya, harusnya tahu sih, kan ada dalam ini juga, dalam email. Bentar, lagi muter-muter nih. Oke. Nah, Bentar gue dulu ya. tapi gue baru ingat ya, 12 AM itu kan berarti lo masih pakai nama lama ya? Gue ya. Iya kan? Masih pakai nama lama. Halo. Ya. Gue pertama kali pakai Abimana Arya Satya itu catatan harian Sibo. Itu pun diperdebatkan. Abimana Arya Satya kepanjangan, susah tulisnya. Abimana Arya aja gimana? Udah serah-serah kalian lah, tulis aja apa yang kalian mau. Tapi akhirnya Abimana Arya Satya kan? Iya, gue terserah aja mereka menulis apa, karena bukan klaim yang pentingnya, tapi kan hasil produknya, apa yang udah kita achieve gitu, proses apa yang udah kita lakuin gitu. Gue pernah kok kerja di salah satu film, gue gak perlu sebut namanya, gue gak perlu sebut apa, nama gue gak ditulis sama sekali. Muka gue ada, gue ngerjain, nama gue gak ditulis. Gue juga pernah jadi kalah buat gue. Ya gak problem juga gitu ya. Pada akhirnya yang nonton tahu ya itu gue, itu hasil kerja gue ya. Itu aja sih. Ya kalau buat teman-teman yang belum nonton catatan harian si Boy, Abimana nih jadi stereotipnya karakternya Dede Yusuf di film lamanya sebenarnya, temennya si Boy ya gitu ya Bi? Iya. Sebetulnya iya, tapi gue riset ulang tuh gara-gara itu. Jadi gue nonton catatan si Boy, terus gue merasa bahwa Dede Yusuf sama Ongki itu jadi kayak punya kemiripan, bersaing gitu, alpha male dua-duanya kan. Gue merasa musinya sidekicksnya nggak alpha male ya musinya. Coba gue terus akhirnya gue denger yang radionya lagi gitu, yang Prambors yang dulu gitu. Ternyata ada story di belakang itu ya. Gue nggak bisa ceritain, mungkin lu tanya sendiri sama Mas Ongki sama Dede Yusuf. Terus akhirnya gue ngobrol sama Joko, sama Tuta, sama yang lain. Gue rasa treatment buat Andi itu lebih baik yang gini kayaknya ya, biar yang alpha male tuh tetap si Boy-nya aja, karena Boy itu kan memang sosok alpha male yang dicintai semua orang, baik budi dan tidak sombong ya kan, itu kan. Jadi ya biar yang alpha male dia aja gitu. Andi itu jadi comic relief gitu. Jadi partner gue waktu itu Albert Halim itu Harry. Albert Halim itu sebetulnya perwakilan dari Mas Didi kan, Emon waktu zamannya itu gitu. Jadi biar kita berdua jadi comic relief aja gitu, biar permasalahan biar si Boy-nya memang di depan, karena memang cerita story soal si Boy gitu. Akhirnya semua orang agree yang keluar adalah karakter itu. Ada proses ini nggak sih ketika lo kan ada ada masa jeda ya kan, masa jeda acting, lo belajar lagi atau enggak, sebenarnya ya ngalir aja gitu? Acting sebetulnya lo bisa belajar di kehidupan lo ya, bukan cuma dari buku dan film, karena balik lagi film itu adalah cerminan budaya gitu. Jadi memang realita yang dipertajam gitu. Cerminan budaya, berarti ya budaya lu pada saat itu apa gitu. Untuk belajar acting berarti lu harus banyak dengerin orang sekitar lu, banyak mengamati orang di sekitar. Ya itu proses belajar sih. Semakin banyak lu kenal, banyak karakter lu kenal orang, semakin banyak lu mengamati orang, itu makin bagus gitu. Jadi dictionary lu jadi lebih banyak gitu. Jadi acting tuh bisa belajar di mana aja, kapan aja gitu, nggak perlu. Kalau basic ya sama ya, kalau basic kayaknya lu beli bukunya semuanya sama. Ada pernafasan, pengucapan,
vokalisasi itu sama sih sebenarnya rata-rata. Tapi habis itu kan skill tambahannya lu ambil dari sekeliling lu sih. Itu kan gua ya. Lo mencari gaya lo yang paling tepat dari proses awal lo ya tiba-tiba ditarik untuk ya udah nih skenario dadakan di Lupus, kemudian sampai di titik hari ini lo menemukan gaya lo sendiri tuh gimana, Bi? Karena kan pasti banyak banget teori acting tuh banyak, nggak cuma Stanislavski pasti. Gaya sebenarnya nggak ada ya. Jadi lo ngalir aja Ada gaya gua sih, tapi kalau enggak setiap nih acting tuh nggak ada gaya ya. Maksudnya lu yang bikin beda adalah lu sebagai manusia gitu. Saat kita anggap ya cerita Romeo and Juliet ya, saat dibawain sama gua, dibawain sama Aryo Bayu, dibawain itu pasti hasilnya berbeda gitu, karena kita punya treatment yang berbeda soal itu gitu. Jadi kalau gaya sih enggak, lu udah lahir sama itu. Jadi yang acting gua tuh kayak gini nggak ada sih sebetulnya, karena agak sulit sih kalau lu bilang. Terus gue juga tidak memperhatikan diri gue kayak gimana. Jadi kan gue ngerjain sebuah film itu ya berdasarkan kebutuhan skenario-nya gitu, bukan harus pakai cara gue harus begini ya, enggak. Skenario-nya butuhnya seperti apa, dibedah dari situ ya nanti keluar treatmentnya gitu. Jadi nggak bilang bahwa harus begini, nggak ada. Kalau teman-teman yang mau acting, jadi jangan terpaku. Tapi lo menilai ada orang yang nggak tahu ya, lo menilai performa acting ini baik dan buruk tuh kayak gimana sih, Bi? Kalau gue lebih ke karena ya menurut gue bagus gitu, itu aja sih. Kalau gue udah simpel. Kepotong Bi. Oh ya. Kepotong delay. Lebih kerasa ya. Jadi kalau yang mau dideliver, rasa yang mau dideliver sama gitu, gimana? Dia waktu itu sempat domisili di Cina dan akhirnya balik lagi ke Indonesia samanya ke World Bank dan dia sekarang habis itu kita ngomong rasa apa yang mau disampaikan. Terus semakin beli kepotong banyak yang iya, rasa yang mau disampaikan yang paling penting. Tapi kalau skill dasar semua sama, harus dipelajari. Vokalisasi apapun itu harus pelajari. Habis itu baru bisa nyampe ke rasa. Terus apa sih tadi jadi lupa. Otak gua penuhan nih, seriweran. Sama apa? Sisanya apa ya? Pokoknya sebetulnya nih. Wiraga, fisik, luar, terus irama, beat, terus rasa terakhir. Jadi kalau dua ini belum nyampe, lu nggak mungkin bisa nyampe rasa. Jadi sesederhana itu sih. Jadi luar dulu, ya biasalah belajar ekspresi, standar sedih, marah apa gitu. Terus gitu baru beat, lu harus punya beat. Kalau lu nggak punya beat, nggak enak gitu. Cara lu ngucapin dialognya nggak punya beat tuh nggak enak gitu. Terus udah gitu baru terakhir rasa. Kalau dua ini belum lewat ya nggak mungkin bisa yang namanya rasa. Kalau semua kepotong suaranya gitu. Gambarnya ke delay. Nah itu ada yang bilang tuh Prastika, Wiraga, Wirama, Wirasa, kamu pasti pesilat kalau kamu tahu itu. Pesilat dari Jawa Barat. Tadi ada lanjut. Ada lanjut. Bentar nih. Iya. Tar dulu. Ke delay nih. Bisnis proposal mungkin nggak apa ya namanya bisnis proposal juga. Wah, sinyalnya pasti mirip-mirip dengan kurang oke nih. proposal apapun itu ya, misalnya bisnis proposal. Kalian rata-rata juga adalah. Sinyal gue sih nggak tahu kalau ada. Sinyal gue sih nggak tahu. Hujan apa, Bi? Hujan nggak di sana? Traffic Instagram juga lagi. Bisa jadi mungkin traffic Instagram. Oh ya, bisa jadi. Jam segini pada live kan? Ini jam Iya, benar. Terus Oh, lagi ada yang minta Inong on frame dari tadi nih. Nggak usah. Jangan. belum mandi katanya.
nggak pakai lip. Emang mandi apa bau nggak bisa kecium di IG story. Apa mungkin berpengaruh sama ini kali, karena nggak mandi jadi delay gini kotak-kotak. Ya bisa jadi bisa. Dan yang bilang kotak-kotak blur. Kita ngobrolin soal ini juga nih. Kita ngobrolin soal lo di balik layar. Banyak orang yang nggak tahu lo di balik layar sebenarnya. Itu pertama kali lo benar-benar di menangkap petir atau sebelumnya juga lo sebenarnya terlibat di belakang layar? Apa itu proyeknya? Kalau yang bisa gua klaim cuma 2. Ketua menangkap petir sama sebelum iblis menjemput 1 ya. Itu yang bisa gua klaim. Kalau yang lain ya membantu iya, belajar iya, tapi mengklaim ya belum saatnya mengklaim. Saat namanya udah ditulis ya lu baru bisa mengklaim gitu, bahwa itu produk. Membantunya sebagai apa ya? Lo nggak mungkin jadi cover lagi dong. Enggak lah. Paket yang paling utama Yang di film yang gua nggak bisa klaim ya, yang gua nggak bisa klaim ya, dulu banyak hal gitu. Gua tuh kecuali memang susah ya, kayak Gundala kemarin gua nggak bisa bantu apapun. Gua harus fokus sama Gundalanya karena itu kerja keras sebagai kuda ya. Itu semua orang kerja keras sebagai kuda itu. Belenggu juga gue nggak bisa bantu karena secara psikologi karakter pun di lokasi pun gue udah nggak ngomong siapa gitu, gue nggak bisa bantu. Tapi ada beberapa yang kerjaan yang gue coba bantu. Bantunya sih banyak sih, maksudnya gue seksi repot sih gue seneng gitu, gue seneng bantuin, gue seneng belajar soalnya orang, gue seneng oh kayak begini ya, oh ini yang gue nggak tahu ya, gue belajar hal baru gitu. Yang gue belum pelajarin sampai sekarang yang gue masih pengen belajar itu post gitu. Gue orang lapangan dari dulu, gue agak ilmu post production gue tuh agak lemah gitu. Itu maksudnya proses post itu gue sering skip gitu. Gue lebih banyak di lapangan. Isinya analisis sekarang market aja dan gimana kita mengaplikasikannya dalam project film.